Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Jangan lupa nanti LKPD-nya dikumpul ya. Nanti biar Ibu cek kembali untuk LKPD. Ya Bu. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya, seperti biasa, kita berdoa sebelum belajar. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ratna Ima, Frendespa, Gias, Endra Permata. Hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak. Oke, baik anak-anak. Kita ini masih materi yang kemarin ya, mengagungkan perintah Allah dengan tunduk pada perintahnya. Sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Nah, di sini apa bedanya? Nah, sedikit Ibu jelaskan. Kalau kemarin itu metode belajar PBL, ya, problem based learning. Dan hari ini kita belajar dengan materi yang sama. Di sini kita belajar project based learning. Jadi di sini nanti kita membuat suatu project dan kita presentasikan bersama. Baik anak-anak, di sini Ibu punya kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kisah Nabi Muhammad melaksanakan sujud syukur yang diriwayatkan dalam berbagai hadis bahwa Rasulullah SAW sering bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah ketika mendapatkan kabar baik. Jadi salah satunya peristiwa yang terkenal adalah setelah Nabi Muhammad SAW menerima kabar tentang keberhasilan pasukan Islam dalam sebuah pertempuran atau kabar baik lainnya. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersujud syukur setelah mendengar kabar kemenangan atau datangnya pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Beliau menundukkan diri di hadapan Allah sebagai bentuk pengakuan atas kebesaran dan kasih sayangnya. Tuh, Nabi Muhammad saja bersujud ya dengan Allah ya, dia bersyukur. Baik anak-anak, selanjutnya. Jadi di sini Ibu punya tujuan pembelajaran untuk modul ajar PJBL. Yang pertama, siswa memahami pengertian, tata cara dan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Siswa mampu menjelaskan dalil dan contoh situasi di mana masing-masing sujud dilakukan. Siswa dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sesuai dengan tuntunan syariat. Yang keempat, siswa dapat menyusun media edukasi tentang tata cara dan hikmah pelaksanaan sujud-sujud tersebut. Oke, dari sini Ibu akan langsung langsung membagi kelompok kalian. Jadi di sini sebelum Ibu membagi kelompok, di sini Ibu ada contoh poster. Jadi kita banyak ya untuk media perkenalan kita sebenarnya. Jadi ini poster, ini kita bikin. Setelah itu kita pajang di masjid atau di sekolah atau di dinding mading, itu bagus. Jadi mereka biar tertarik membacanya. Jadi kita bikin sebuah poster yang semenarik mungkin agar orang tuh mau membaca. Selanjutnya, oke. Di sini Bu sudah ada pertanyaan diskusi. Jadi di sini Bu akan mengelompokkan kelompok yang pertama, kedua, dan ketiga seperti kemarin kita itunya. Yang pertama untuk kelompok pertama itu ada Ratna Ima, Despa, Gias, dan Ihsan. Untuk kelompok 2 itu ada Lulu, Syafira, dan Johan. Kelompok 3 ada Kurnia, Muti, Zaki, dan Evan. Ya, oke, silakan kalian membuat meja bundar untuk berdiskusi. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Setelah itu nanti kita presentasikan kembali. Ya, sekarang bikin meja bundar ya, atau terserah kalian. Karena nanti ini kelompok ini akan kita bikin lagi, kita bikin project. Silakan kalian diskusi dulu untuk materi ini, nggak apa-apa. Seperti kemarin. Sudah? Silakan presentasikan. Ibu kasih waktu 2
menit. Nanti di pertanyaan-pertanyaan ini udah selesai, jangan lama-lama ya, kita hanya 2 menit. Karena setelah ini kita mau bikin project. Sudah selesai anak-anak? Sudah, oke. Ya silakan. Apa sekarang kelompok 3 dulu yang maju ya? Boleh ya? Oke, kelompok 3 dulu. Boleh, gantian ya, berarti 3, 2, 1. Kenapa? Maju aja. Silakan. Nggak usah maju, nggak apa-apa kali ya. Nanti kita, karena bentar kita mau bikin project. Ya. Oke, untuk kelompok 1 pertanyaannya, kelompok 3. Bagaimana cara melakukan sesuai dengan tuntunan Islam? Silakan, bagaimana? 3. Sujud tilawah. Bagaimana teman-teman? Benar? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2, silakan siap-siap ke kelompok 2. Mengapa penting mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Meningkatkan kualitas ibadah. 2. Rasa syukur yang mendalam. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap Allah. 4. Memperbaiki kesalahan dan kelainan. Oke, bagaimana teman-teman? Kelainan. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1 ya. Apa itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Kita mengingat materi minggu lalu ya berarti ya? Ya, Bu. Oke, ya silakan untuk Oke. kelompok 1. Jadi untuk sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas suatu nikmat atau karunia dan seperti terhindar dari musibah. Oke. Terus yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud syahwi ini adalah sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan, misalnya kayak lupa dalam rokaat atau urutan gerakannya atau bacaannya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada sujud tilawah, adalah sujud yang dilakukan ketika seorang muslim itu mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, teman-teman. Oke, sekarang Ibu punya suatu project ya. Jadi kita akan bikin suatu project nanti dan kita akan mempresentasikan. Yang pertama, ini ada tujuan pembuatan panduan praktis, yaitu memberikan pemahaman yang jelas. Yang kedua, mendorong pengalaman ibadah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah. Yang keempat, menanamkan nilai spiritual. Nah, di sini Ibu punya tugas proyek. Yang pertama untuk kelompok 1, tugasnya membuat tugas proyek pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang kelompok 2, tugasnya membuat tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk kelompok 3, tugasnya membuat hikmah dan contoh sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, di sini ada Ibu udah tentuin bahan-bahannya. Bahannya karton putih polos, terus kertas origami 3 warna berbeda, setelah itu lem kertas, dan yang terakhir spidol untuk menulis judul label. Nanti silakan kalian bikin di karton. Silakan Ibu kasih waktu untuk membuatnya. Silakan cari bahan-bahannya dari sekarang. Nah, di sini kalian bikin judul dulu. Nanti bikin judulnya. Hikmah, apa tadi judulnya kamu? Nah, tata cara ya. Tata cara sujud syukur, sujud tilawah, Pengertian dan sujud tauhid. Ini tulis judul sini, itu ditempel. sama. Loh, maksudnya apa tadi? Syukur ya? Ini lemnya. Ini mas orang, Bu. Lemnya barengan ya. Ya, Bu. Bikin judul besar dulu ya, Bu. Bebas. Ya, bebas karyamu Fasing. Lemnya di sini, lemnya. Judulnya dulu. Judulnya tadi apa? Hikmah kan. Nah, hikmah di sini. Hikmah dan contoh sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
pengertian. Syukur. Kosong sini kan. Syukur. Sujud syahwi ya. Oh iya ya. Bikin kupu-kupu. Pesawat kayak kapal laut kayak apa aja. Kalian bisa beli kupu-kupu. Tuh, udah jadi kupu-kupunya. Nih, origami kelinci. Bagaimana nih? Udah ada hasil belum nih origaminya? Tontonannya udah bagus-bagus loh. 10 cara membuat origami bintang. Wah, ini udah jadi kembang malahan. Jago nih ini. Oh, kupu-kupu. Wah, ini jadi kupu-kupu keren loh. Tinggal Evan. Bagus ini kupu-kupunya. Bukannya lagi nih kreasinya. Nih, bikin kupu-kupu. Udah, nggak usah cantik-cantik. Bentar lagi ya, bentar lagi kita istirahat ya.
Ya Allah, Evan. Oh, sudah ramai sekali ini. Johan lagi bikin apa, Johan? Kayaknya kalian lebih asik belajar kayak gini ternyata ya. Iya, tidak belajar praktek ya. Asik ya, ngerasa asik belajar praktek. 20 menit lagi ya, 20 menit lagi. Kelompok 1 udah selesai ya? Kelompok 1 selesai. Kelompok 3? Kelompok 3 masih ngapain? Nempel kupu-kupu ya? Hah? Kelompok 2 bagaimana? Selesai? Oke. Nama, oke, dikasih nama ya. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa yang mau pembukaan? Siapa yang mau megangin karya kalian masing-masing? Oke, karena kita sebentar lagi mau presentasi. Ramai sekali. Wow. Jadi kelompok 1 kan nanti menyampaikan pengertian-pengertiannya. Kelompok 2 kan tata caranya. Dan kelompok 3 hikmah dari kita belajar materi ini. Seperti itu. Sudah selesai? Siap? Oke, sip. Nanti kalian tinggal baca yang saya kasih itu tadi, nanti dibaca, nanti dibawa maju ke depan. Kita siap untuk mempresentasikan? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Yuk teman-teman, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Masya Allah. Ini yang megang Despa aja, Bang. Pegang berdua. Tengah pegangnya. Pegangnya tengah. Pegang berdua. Oke, saya moderator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini berdiri di sini kita akan mempresentasikan hasil baik kami tentang pengertian sujud tilawah, syukur dan sujud sahwi. Dengan rekan saya di sini yang akan membacakan. Jadi silakan. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas suatu nikmat atau kurnianya. Sujud ini biasanya dilakukan setelah menerima suatu kebaikan atau anugerah, baik dalam bentuk material maupun spiritual, seperti ketika memperoleh keberhasilan kesehatan atau lainnya. Sujud syukur adalah cara seseorang mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Allah. Dan selanjutnya sujud sahwi yang dibacakan oleh teman saya. Sujud sahwi dilakukan untuk memperbaiki kekeliruan dalam sholat, baik itu kesalahan dalam 5 rakaat, urutan gerakan atau bacaan.
Sujud sahwi bertujuan untuk menebus kelalaian atau kekurangan yang terjadi dalam sholat, dan biasanya dilakukan setelah salam pada akhir sholat. Sujud ini dilakukan dengan 2 kali sujud seperti sujud biasa, namun dengan niat khusus untuk menebus kesalahan tersebut. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seorang muslim membaca atau mendengarkan ayat-ayat sujud dalam Al-Quran. Ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran mengandung perintah untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Sujud tilawah dilakukan segera setelah membaca atau mendengarkan ayat sujud, baik dalam salat maupun di luar salat. Sujud ini tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan sebagai bentuk penghormatan dan penghambaan kepada Allah. Jadi setelah ini kita ada proses tanya jawab ya anak-anak ya. Nah, nih kira-kira nih. Silakan saya kembalikan ke kelompok 1. Oke, itu tadi pembahasan dari pengertian sujud syukur, syahwi, dan tilawah. Dari sini ada yang ingin bertanya? Siap. Oke, silakan. Bagaimana apabila kita lupa membaca doa kunut? Apa yang harus dilakukan? Oke, saya akan menjawab. Jadi, jika kita lupa akan doa kunut, itu kita melakukan sujud syahwi untuk menebus kelalaian kita di dalam sholat. Itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup ya? Cukup? Oke. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus buat hasil karya dan presentasi hari ini. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan maju. Ini adalah hasil karya teman-teman kalian ya. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tata cara sujud syukur, tata cara sujud sahwi, tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud syukur yaitu menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud, duduk kembali, salam. Tata cara sujud sahwi, 1. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. 2. Niat membaca sujud sahwi. 3. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 4. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. 5. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Tata cara sujud tilawah. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Melaksanakan sujud atau cukup 1 kali saja. 5. Duduk sejenak. 6. Membaca salam. Dari presentasi kami apakah ada yang bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Berdiri. Kapan waktu yang tepat melakukan sujud syukur? Oke, saya izin menjawab. Boleh dilakukan kapan saja di saat kita menerima kabar baik atau terhindar dari masalah. Kita lihat buat hasil karya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan membuat hikmah dan contoh sujud syukur, syahwi, dan tilawah. Hikmah sujud syukur. Rasa syukur yang mendalam menghindari kesombongan, menjaga kedekatan dengan Allah. Contoh sujud syukur.
Setelah berhasil melewati ujian yang sulit, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, menerima kebaikan yang tidak terduga, seperti bantuan dari seseorang, selamat dari bencana alam, dan lain-lain. Hikmah sujud sahwi, perbaikan dan kesempurnaan ibadah, kesabaran atas kekurangan diri, meningkatkan kualitas ibadah. Contoh sujud sahwi, misalnya saat melakukan sholat, Anda merasa ragu apakah sujud melakukan 2 rakaat atau 3 rakaat. Jika terjadi kekeliruan dalam urutan atau jumlah rakaat, Anda dapat melakukan sujud sahwi untuk menebus kekeliruan tersebut. Hikmah sujud tilawah, menghormati firman Allah, meningkatkan ketundukan dalam ibadah, memperdalam pemahaman Al-Quran. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya bertanya. Pertanyaan saya, bacaan doa apa yang umum dibaca saat sujud syukur? Jawabannya, bacaan yang umum adalah tasbih dan tahmid. Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran kita hari ini selesai anak-anak. Untuk proyek dan presentasi kita sudah selesaikan dan sudah terjadi proses tanya jawab. Jadi di sini sebelum Ibu tutup, jadi di sini kita ada kesimpulan pembelajaran. Jadi yang pertama, pengembangan kemampuan komunikasi kolaborasi akan melatih anak untuk menyampaikan ide, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, pemahaman materi yang lebih mendalam dengan menjelaskan materi kepada teman sebaya, anak akan memperdalam pemahaman mereka sendiri. Yang ketiga, peningkatan kreativitas. Sudah jelas ya, kreativitas kalian ada yang bikin kupu-kupu, ada yang bikin katak, ada yang bikin bunga, ada yang bikin apa lagi tadi? Kucing ya. Nah, akan meningkatkan kreativitas. Jadi anak-anak akan terdorong untuk berpikir kreatif dan menyajikan materi pembelajaran. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Kita lanjut untuk minggu depan untuk materi kita. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.